Selamat datang di Dialog Positif Super Duper Essential episode. Oke, ini dari semua podcast yang pernah saya lakukan, ini spesial, yang paling spesial di antara yang paling spesial karena bintang tamunya super duper spesial. Bintang tamunya adalah Ibu Rida. Oke, ini setelah ratusan episode gitu ya untuk menginterview bintang tamu yang sangat super spesial ini, tepat di usia saya 42 tahun, ya Mam ya? Ya. Oke, hari ini 4 Juni 2024 dan saya lahir 4 Juni 1982. Dan terima kasih untuk semua yang memberikan selamat, itu di message ribuan lah pokoknya ya. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih, tetapi yang paling pantas untuk diucapkan terima kasih sebenarnya ibu saya. Karena kalau nggak ada ibu saya nggak lahir gitu. Dan hari ini kita akan melakukan interview sama ibu saya. Mam, apa kabar Mam? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Mungkin Mama harus kenalan dulu ya, karena mungkin teman-teman aku nggak kenal sama Mama ya, kenalnya sama aku gitu. Ya, Mama harus kenalan dulu. Ya. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini, atas waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Rida, ibunya Abu. Udah gitu aja. Lahir di mana gitu Mam, asal usulnya gitu sedikit ya. Lahir di Cimahi. Mama belum pernah diinterview ya? Belum. Belum pernah. Belum pernah diundang podcast. Baru kali ini. Aduh, kasihan ya. Kasihan. Mama lahir di Cimahi. Tahun 1957. Oke. Gitu. Dari omanya AA, Oma Aleida, dan opahnya Opah Aruman. AA teh cucunya tentara gitu. Karena kan papa almarhum adalah tentara TNI di Cimahi gitu. Pantes aku dulu pengen jadi tentara sih, sempet. Cuman kata Baba ya. Ya. Jangan kata Baba. Jangan jadi tentara katanya. Oke, di Cimahi ya Mam ya, berarti Cimahi. Tahun 57 gitu. Kayak kan adanya aku tuh pasti ada cerita ya Mam ya. Nggak mungkin tiba-tiba ada aku kan. Iya. Gitu. Nah ceritanya gimana sih? Pertama Mama pacaran sama Papa gitu. Wah, kan? Pacarannya lama banget. Oke, waktu itu gimana ketemunya Mam? Ketemunya nggak tahu, tiba-tiba muncul aja. ada laki-laki kasep gitu ke rumah, tiba-tiba ya pacaran gitu. Kenalan dulu. Pertama kali ketemu sama Papa, Mama baru kelas 2 SMA. Mama dulu SMA mana sih? Alhamdulillah di SMA Trinitas, SMA Katolik. Oh, di Bandung ya? Iya, di Bandung. Ya, jadi Mama waktu SMA, Papa SMA. Oh iya. Karena perbedaan kan 55 Papa ya, Mama 57. Perbedaan usia 2 tahun kan? Cuma 2 tahun. Oke. Terus gimana pertamanya? Pertamanya ya kenalan aja gitu. Udah kenalan. Dulu mah pacaran teh gimana ya? Nggak kayak sekarang ya. Mama sekolah, Papa sekolah. Terus SMA selesai, kita masing-masing kuliah. Tahu nggak Mama pacaran sama Papa berapa tahun? Berapa? 9 tahun. Oh, lama juga. Pacarannya gitu. 9 tahun ya? 9 tahun. Oke. Berarti Mama teh nggak laku-laku ya dari mulai kenal sama Papa. Itu aja pacarnya gitu kan, kasihan. Aduh. Tapi dulu emang zamannya kayaknya gitu ya? Iya. Zaman dulu pacaran gimana sih Mam? Kan kalau sekarang nonton, terus ya sekarang mah kan sosial media, foto gitu. Dulu gimana sih? Dulu itu paling diapelinnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus kasihan itu tuh papahnya Abu tuh kalau mau apel
naik kadang-kadang kalau nggak punya uang suka naik bus. Naik bus Bandung Cimahi gitu. Jadi dulu papa udah di Sudirman ya? Udah dari. Oh, jadi dari Sudirman lewat Ciberem situ ya? Iya. Oke. Ke situ gitu. Iya. Nggak jauh. Mamah kan rumah Oma sama Opa kan di jalan raya. Jadi kalau mau turun, mau naik kendaraan gampang gitu. Jadi nggak susah gitu. Oke. Nah, aku mau mundur dulu sih, Mam. Mau mundur dulu. Masa kecil seorang Ibu Rida gitu ya. Kan Mama tuh kita sama-sama Juni by the way. Mama 27 Juni, aku 4 Juni gitu ya. Mama tuh lahir di Cimahi gitu ya. Kehidupan kecil Mama kayak gimana sih? Waduh, seru juga ya jadi anak tentara. Gimana jadi anak tentara? Ini waktu kecil tuh karena pada zaman itu sekolah juga hanya jalan kaki. Paling kalau punya uang naik beca ke sekolah. Gitu dulu naik beca berapa? 5 perak. 5 perak ya? 5 perak. Oh, iya masih zaman 5 perak ya? 5 perak. Naik beca tuh dari rumah ke sekolah? Dari rumah ke sekolah. Itu juga jarang naik beca. Karena kan nggak punya uang. Oke. Nggak ada uang. Paling uang bekal juga 5 perak. Nanti kalau naik beca nggak bisa jajan di sekolah. Itu Opa lagi tugas? Opanya kan punya di tangsi gitu. Jadi di kantor di Gatot Subroto situ di Cimahi situ. Cimahi, iya. Oke. Terus udah gitu masa kecil Mama sangat, kalau kembali lagi ke masa kecil dulu tuh sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan dan banyak sekali pelajaran bahwa pada zaman itu tahun 64 kalau nggak salah, Mama juga mengalami ada yang namanya G30 SPKI. Oh, Mama sempat itu ya? Sempet. Oke. Itu gimana tuh waktu kejadiannya? Itu kejadiannya ngeri-ngeri sedap pokoknya mah. Maaf ya, rada-rada Sundaan gitu. Karena kan orang Cimahi, jadi ya begitulah adanya. Nah, terus pas G30 SPKI, apa yang diingat, Mam? Jadi gini, Oma itu kan di samping jadi istri tentara, Oma itu rajin untuk menambah-nambah uang kehidupan kita. Itu Oma bikin es mambo, terus bikin apem surabi gitu. Jadi waktu Mama kecil sama adik Mama Beacis, terus suka jualan keliling kampung pakai tampah. Pakai tampah. Jadi suka jualan surabi, apem. Kalau sekolah itu selalu bawa termos es. Jualan. Berapa tuh harganya? Aduh, nggak tahu ya. Pokoknya dulu kan belum ada kris ya. Belum. Jauh. Harus ada kembalian ya. Terus udah gitu, pokoknya Mamah itu mengajarkan satu, jangan pernah malu. Oke. Jangan pernah malu. Kamu jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Karena kalau kamu malu, kamu nggak punya uang jajan, kata Oma. Nah, terus semangat. Semangat. Kemudian Mamah selalu mengajarkan, karena Oma Aleida itu kan ada bukan sedikit, ayahnya itu orang Londo ya, dari Belanda. Jadi minimal pendidikan Oma itu sama anak-anaknya yang 2 orang ini disiplin. Disiplin dari pendidikan Belanda, disiplin dari pendidikan tentara Opa. Cuma satu hal yang keluarga kita itu adalah luar biasa. Opa nggak mau anak-anak ya keluarganya itu ada di kompleks tentara, di perumahan tentara. Kenapa? Karena katanya suka baong anak-anak tentara teh ya. Itu zaman dulu teh. Jadi suka nakal gitu. Karena memang betul pendidikan dari orang tua zaman Mamah kecil dulu
orang tua kalau mau pukul anak ya pukul ala tentara, gitu. Nah terus papa nggak mau, udah kita nyewa di Cisangkan Cimahi gitu. Yang jadi sekarang rumah yang sekarang jadi peninggalan rumah oma opa gitu. Nah, terus kemudian sampai mana ya tadi? Kan udah, ini itu tadi menarik tuh. Kalau Opa, apa sih yang Mama ingat ajaran yang paling Mama berkesan yang dikasih tahu sama Opa? Kan Opa tentara nih. Tentara. Apa sih pelajarannya? Opa tentara mungkin disiplin, galak, kemudian tegas, sama anak buahnya. Tapi sama kita anaknya yang dua ini tidak pernah marah. Sampai Opa meninggalkan kita, belum pernah sekalipun Mamah dimarahin sama Opa. Jadi nggak pernah marah? Nggak pernah. Oke. Jadi Opa itu selalu kalau marah dalam bentuk nasihat. Jadi kalau mau ada sesuatu, Mamah ada kesalahan mungkin waktu itu ya, cuma dipanggil, Rida sini duduk sama Papa. Duduk, udah duduk, Papa ngomong panjang lebar. Terus udah gitu, udah ya, udah selesai. Terus kan mikir ya, ini tadi punya salah, tapi kenapa kok nggak dimarahin gitu? Terus kan Mama sempet nanya, Pah, kan harusnya Papa marah ya? Kan Rida salah tadi. Ya kan tadi kan udah marahnya. Hah? Yang tadi teh marah gitu ya. Jadi Papa itu yang Mamah ingat tidak pernah marah-marah sama siapapun. Meskipun tentara ya? Meskipun tentara. Padahal Papa teh dulu Opa itu ini pelatih calon tentara baru. Jadi Mama suka lihat kalau Papa melatih ada mobil isinya tentara-tentara baru, suruh loncat dari mobil, terus jumpalitan gitu. Mama lihat sekali. Opa tuh meninggal tahun berapa ya? Tahun 80. Ya berarti kan aku 82 ya. Ya aku kan enggak. Mama kan menikah tahun 81. Oh iya. Sesudah Opa meninggal. Oh jadi Opa meninggal dulu ya? Baru Mama nikah ya? Iya. Oke. Terus lucunya, Opa itu bilang sama Mama, jangan mau ya punya suami tentara, katanya gitu. Oh, pikir Mama kan kalau kan kehidupan kita biasa-biasa aja ya, di bawah rata-rata lah gitu. Ya yang namanya anak tentara gimana sih pada zaman itu gitu. Nah, terus mungkin pikir Mama takut anaknya susah gitu hidupnya. Tapi ternyata pernah suatu hari kita ngobrol, Pak kenapa sih nggak boleh punya calon suami tentara? Nanti kamu ditinggal-tinggal. Dan luar biasanya adalah ayah saya itu tidak pernah memboyong anak dan istrinya kemanapun, walaupun Opa itu dipindah-pindah. Opa pernah kemana aja emang? Ambon. Oh, pernah ke Ambon? Manado. Lama. Oma nggak ikut? Enggak. Opa tuh nggak mau anak-anaknya dibawa sama istrinya. Sampai pernah ke Irian. Dulu kan Irian ya, Irian Jaya. Terus terakhir di Jakarta. Pun di Jakarta, Papa tuh nggak pernah bawa keluarganya di sana. Papa tinggalnya di mes aja, kita mah tetap aja di Cimahi. Itu pun menjadi pertanyaan Mama, kenapa ya kita kalau mau ketemu Papa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kenapa nggak diajak ke Jakarta gitu? Papa itu tidak mau mengganggu sekolah anak-anaknya. Dan tidak mau merusak pertemanan anak-anaknya gitu. Jadi nanti kalau Papa pindah ke sini, kamu temennya baru lagi, sekolahnya baru lagi, pindah ke sini. Gitu ya? Ya kasihan katanya. Udah kamu di sini aja, kalian di sini aja. Itu luar biasa. Jadi kalau dari Opa tuh, Opa nggak pernah marah aja ya. Jadi Opa kayaknya tuh humble, santai gitu ya. Luar biasa. Tapi menarik ya, seorang tentara tapi di rumahnya nggak marah gitu ya, nggak temperamen gitu, itu menarik sih.
Dan lucunya gini, kalau ada istri anak buahnya yang mau menghadap ke papa, ke Opa Aruman itu biasanya melalui mamah dulu. Karena katanya kalau ketemu sama Pak Aruman nggak bisa ngomong, terus gemeter katanya gitu. Jadi gimana ya, Opa tuh punya karisma yang luar biasa. Oke. Sampai ini ada satu pengalaman Mama Aleda bilang, Rida dipanggil sama papa. Aduh, kan udah deg-degan ya. Kalau dipanggil nih mesti mungkin ada kesalahan atau mau disuruh gitu. Itu yang namanya deg-degan, takut dimarahin, takut apa. Tapi enggak. Itu luar biasanya apa ya? Mungkin ya. Salah satu daripada apa yang sekarang Abu dapatkan, mungkin ada satu titisan dari Opa Aruman bahwa sabar, baik hati. Wah, udah deh, susah ya nyari bapak kayak gitu. Nggak pernah marah, selalu tersenyum. Padahal kalau lihat, sok lihat itu fotonya kan kayak serem ya. Iya sih. Fotonya serem banget pakai baju tentara. Tapi ternyata dibalik semua itu luar biasa. Wah, menarik sih. Opa ya, maksudnya aku nggak pernah ketemu sama Opa. Kalau Oma kan tegas ya, terus disiplin. Udah tegas, disiplin, cerewet, galak. Galak gitu. Ya mamah banget lah pokoknya. bener banget. Itu nurun lah ya. Nah terus pas udah tuh ya kan papa tuh pasti PDKT. Opa gimana responnya? Respon apa? Papa kan pasti pendekatan kan, terus nanya ke Opa untuk nikah gitu. Oh. Terus gimana tuh? Itu luar biasa juga sih sebetulnya. Kalau sama Oma, papa tuh kan kayak yang takut juga ya. Takut gitu, terus gimana gitu karena mungkin mamahnya galak, terus disiplin dan lain. Tapi suatu hari papahnya Abu itu dipanggil sama Opa. Ngobrol di halaman di depan rumah, nggak tahu ngobrol apa-apanya. Yang jelas ketika udah mereka ngobrol jauh sebelum menikah itu. Nah, terus papahnya Abu bilang ternyata Papa Aruman menitipkan mamah putrinya sama Pak Dadi gitu. Ya udah gitu aja. Udah aja ya? Ya udah berjalan aja. Jadi dari 9 tahun pacaran, 81 nikah. Bulan apa sih, Mam? Agustus. Oke. Di Semarang. Oh, nikahnya di Semarang? Iya, karena kan Mbah itu udah pikun ya, udah lupa inget gitu. Jadi biar menyenangkan hati keluarga semua gitu, jadi nikahnya ya di Semarang gitu. Nikahnya di Semarang. Malah waktu mama habis nikah aja pamit mau pulang ke Bandung, Oma bilang didoakan ya semoga nanti ketemu jodohnya dan segera menikah. Padahal baru dinikahkan sama Oma gitu, sama Oma Uyut. Oh, lupa ya? Lupa. Udah lupa inget. Tapi anehnya kalau sama duit nggak lupa. Bisa jadi sih. Kalau sama pensiun itu selalu inget. Selalu inget. Ini waktunya ambil pensiun, padahal udah semuanya udah pada lupa. Oke, ya, emang gitu. Uang ini ya. Wah, uang luar biasa. Lucu sih Uyut. Oke, nah udah tuh ya 81 kan. Terus aku proses nih. Iya. Aku lahir nih. Gimana tuh prosesnya dari 81? Terus waktu itu kan pertama kan nggak langsung di... Kan mama masih kerja. Oh iya, mama masih kerja. Mama masih kerja. Dulu kerja di salah satu bank gitu. Kemudian sesudah menikah udah bekerja gitu. Kemudian kita kan ada kesepakatan ya jangan dulu hamil lah gitu ya. Karena kan ya ingin menikmatilah gitu masa-masa pernikahan yang baru ini. Tiba-tiba bulan Oktober sudah hamil gitu ya. Jadi berarti aku di luar rencana ya? Direncanakan. Direncanakan. Tapi ditunda gitu. Kan
pasti kan ada rencana ya. Cuma maunya sih ditunda gitu. Tapi kan Allah berkehendak beda ya. Mungkin kata Tuhan, udahlah daripada dinanti-nanti, kan si Abu harus hadirnya tahun 82. Ya udah. Nah, itu baru ngerti sekarang tuh. Jadi memang yang namanya Tuhan tepat waktu itu luar biasa. Jadi aku proses tuh ya, Juni gitu. Apa Mam, ada kan kalau lagi hamil tuh ada ngidam, ada apa gitu ya, ada pengen, ada apa yang akhirnya kan itu lahirlah aku gitu. Ada cerita-cerita apa nggak waktu hamil aku? Ada. Kan Mama kerja di lantai 2. Pas turun tangga jatuh dong. Jatuh. Lagi hamil gede? Dari 4 anak, 4 kalinya jatuh Mama hamil. Semuanya 4 jatuh? 4-4-nya teh sempat jatuh gitu. Nah, terus ini waktu Abu ya. Kemudian kan takut ya. Takut ada apa-apa karena ada sedikit pendarahan lah gitu. Itu mungkin di usia kandungan 5 bulanan gitu. Nah, yang paling terdekat itu ada dokter kandungan namanya Dokter Elsa. Dokter Elsa itu orang Belanda. Ya, di dekat kantor situ dibawa ke Dokter Elsa, terus dirawat. Kalau sampai nanti malam tidak ada pendarahan lagi, disuntik segala macam. Kalau sampai nanti malam tidak ada pendarahan lagi, aman. Tapi kalau sampai ada pendarahan lagi, berarti Abu gitu. Abu teh nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah. Berarti aku udah dapat guncangan dari situ ya? Udah. Jadi guncangannya waktu dari sebelum lahir udah dapat. dari mulai dalam rahim sudah mendapat guncangan. Gitu. Dan berlanjutlah sampai mau lahiran 9 bulan. Nah, apa tuh transisi itu, apa ada sesuatu yang unik yang Mama paling ingat waktu hamil aku apa sih? Enggak ada. Pokoknya nggak ada yang aneh-aneh aja. Berjalan semuanya lancar. Nah, Abu lahir kan karena mungkin kan kalau sekarang pantauan dokter itu sekian minggu gitu. Kalau dulu kan taunya, oh ibu udah sekian bulan. Nah, perkiraan Mama Abu tuh lahir dulu kan belum ada nama ya. Lahir teh akhir gitu, di akhir Juni. Perkiraan Mama, karena kan Mama juga nggak inget awalnya Abu ada di rahim Mama tuh kapan tuh kan nggak tahu ya. Nah, terus udah gitu terus Mama bikin surat cuti. Cuti melahirkan. Ternyata pas hari Kamis, aku lahir Jumat ya? Ya, Jumat. Nah, pas hari Kamis itu kok ini ada sesuatu hal yang berbeda, tapi karena Mama sudah diberi edukasi sama dokter tentang nanti kalau mau melahirkan begini. Nah, terus kayaknya ini mau melahirkan. Tahu nggak waktu mau lahiran itu pas Gunung Galunggung itu meletus. Pas hari Kamis. Jadi Mama pagi-pagi jalan di komplek rumah dulu teh. Udah jalan kok ini gelap. Ada apa ya? Nah, ternyata Gunung Galunggung mulai aktif dan pas Mama dibawa ke rumah sakit meletus gitu Gunung Galunggungnya. Wah. Ya, dan ini perlu diketahui ya, banyak Mam yang ngomong, "Oh, Abu ini Arab ya, Bapak." Bukan. Jadi nama Abu itu datang karena Abu Galunggung. Gimana Mam ceritanya, Mam? Udah gitu. Terus udah ke rumah sakit dan prosesnya alhamdulillah nggak lama, tidak lama, karena Mama dulu masih kerja aktif dan lain sebagainya, jadi proses melahirkannya juga lancar semua. Nah, sekarang nama kan? Kenapa namanya jadi itu sekarang? Makanya Riza itu dikasih sama Mama Teteh, sama kakaknya Papa. Udah katanya dikasih nama
mamah teh nurut, penurut sebetulnya, cuman cerewet gitu ya. Iya. Sebetulnya penurut. Terus Riza, terus kata yang lain, ya udah ada ini apa abu pas galunggu tambahin aja abu. Nah, terus pasangannya apa? Ya Sofyan aja udah katanya, jadi Riza Abu Sofyan. Itu mah ngarang-ngarang namanya. Gitu ceritanya. Jadi lahirlah Abu. Jadi nggak ada makna aja ya? Nggak tahu gitu. Nggak jelas maknanya. Nggak jelas. Ya, jadi pilihan masing-masing aja gitu. Pilihan orang-orang yang ngasih nama. Tapi semua mamah terima dan semuanya ternyata menjadi berkah gitu. Nama. Jadi nggak pernah menciptakan namanya yang keren, yang artinya ini. Nanti mudah-mudahan anaknya seperti ini. Mudah-mudahan nanti nggak pernah. Mama itu orang yang bukan mudah-mudahan, yang jelas-jelas aja lah gitu. Iya. Kalau kata orang Jawa mah kan keabotan jeneng gitu. Terlalu berat sama nama. Kan Riza Abu Sofyan mah nggak berat kan? Enggak sih. Enteng-enteng aja kan? Iya, nggak ada maknanya ya. Nggak ada maknanya. Bener. Nggak jelas. Tapi ternyata sekarang jelas gitu. Oke. Nah, terus masa-masa aku kan pertama nih, anak pertama nih, kan kalau kita ngomong dari ilmu parenting kan tidak pernah ada orang tua yang siap menjadi orang tua. Iya. Apa sih pelajaran mama, hal yang paling tersulit begitu punya anak pertama aku gitu? Waduh, ini luar biasa banget ya Abu itu. Kalau mau tidur harus selalu digoyang-goyang di kursi yang puk, tahu nggak puk yang kursi kecil yang ada rodanya. Jadi dia tuh tidur tuh harus ada jalan-jalan lah seperti itu, cengeng gitu ya. Tapi luar biasanya adalah anteng ya, itu kebanyakan anak lah seperti apa gitu ya. Anak tuh kan, dan mamah juga sekarang berpikir, aduh bener ya, ternyata jauh dengan pengalaman. Sekarang mama punya cucu, jadi anak-anak mama punya anak. Itu kok dulu saya nggak belajar ini ya, karena kan ilmu yang mama dapat tuh kan dari oma, dari mertua, sama dari neneknya papa kan. Nah dari situ jadi ilmu-ilmunya ya ilmu-ilmu yang gitu-gitu aja gitu, yang basic aja, yang banyak nggak boleh itu, nggak boleh ini, jangan itu, jangan ini, yang kayak gitu-gitu. Makanya mama cerewet gitu. terus kan di masa-masa tuh ya kan mama pasti ini anak pertama, terus belajar, terus apa sih kan kalau sekarang ada baby blues syndrome lah, yang dia stres gitu ya. Dulu musim stres nggak sih orang tuh? Enggak ya? Enggak, karena mama kan masih kerja. Oke. Cuti 3 bulan kerja dan nggak ada pembantu kan dulu. Ya, maksudnya semuanya kayaknya stres, depresi gitu mah kayaknya baru musim-musim sekarang kali ya. Iya, nggak ada. Okay. Nggak ada. Pokoknya kalau seingat mama teh waktu melahirkan selalu penurut aja, disuruh minum ini diminum, disuruh makan ini dimakan, jadi nurut aja apa kata orang tua, karena memang dari hasil mama nurut itu sekarang terasa gitu. Jadi mama masih segar, bugar, terus ya jag-jag waringkas lah gitunya. Kalau kata orang Sunda kayak gitu. Oke. Terus apa kesulitan apa yang paling sulit punya anak, Mam? Apa perbedaan sebelum Mama sesudah punya anak? Apa sih? Kan pasti ada tuh perubahan yang sangat signifikan kan dari sebelum. Pasti. Apa sih yang Mama rasakan? Yang Mama selalu rasakan adalah bagaimana ya ini mendidik anak gitu ya. Karena kan kembali lagi ilmunya kan nggak banyak ilmunya. Jadi mau ngambil ilmu dari mana ya nggak ada gitu, nggak ada. Ada buku baca, tapi kan nggak sempat bacanya juga karena kan mama repot ya. Harus kerja, terus belum nyuci sendiri, masak sendiri, segala macam sendiri. Nah itulah luar biasanya. Tapi ada satu hal yang luar biasa waktu Abu masih kecil, itu kalau mandi
kan ada apa sih jolang gitu ya, disinari matahari sampai hangat, baru mandi. Jadi abu mah mandi air hangatnya teh air hangat matahari gitu. Karena mama sambil nyuci sambil masak. Gitu. Sambil nyuci sambil masak mandiin abu gitu. Iya, iya. Nah tuh aku kan berjalan ya, TK, SD gitu. Masa kecil aku di hadapan mama gimana? Aku lu kan nggak ingat ya. Super duper aktif. Oh oke. Super duper aktif sampai mama anter AA belajar sepatu roda. Kalau hari Minggu libur gitu ya. Di Supratman tuh kan, ingat? Iya, di Surapati ya. Di Surapati. Dari mulai sepatu roda sampai apa tuh yang bukan sepatu roda, ada satu lagi. Roller coaster. Roller coaster main. Bukan. Skateboard. Oh, skateboard. Abu tuh pinter. Sepatu roda dia belajar sendiri, skateboard dia belajar sendiri. Iya, skateboard. Yang super dupernya zaman adanya Tamiya. Oh, Tamiya, iya benar-benar. Juara 2. Iya. Ikut perlombaan, dia merakit sendiri, beli mentahnya, kemudian dirakit sampai jadi Tamiya dan ikut perlombaan terus, ikut perlombaan sampai juara 2. Iya. Itu luar biasa banget. Nah, terus Abu tuh seneng, memang dari dulu kayaknya seneng tampil ya, ikut sama ikut pokoknya mah mau ikut perlombaan mewarnai sama Patino Sidin, ikut di Taman Lalu Lintas, menggambar sama siapa ya dulu ada guru di TV, kemudian ada kesempatan ke Taman Lalu Lintas, ikut lagi. Jadi memang aktif dari kecil tuh aktif sekali, sampai naik sepeda segala macam tuh bisa sendirilah gitu. Semuanya bisa sendiri. Orang mau beli sepatu roda aja, ini gimana ya belajarnya? Terus pinjem sepatu roda di toko sepatu roda di Braga tuh yang temennya papa. Awalnya megang-megang di etalasenya, lama-lama kok kenapa bisa jalan sendiri ya pakai sepatu rodanya? Ya udah dibeliin gitu. Tapi emang luar biasa lah. Luar biasa. Karena waktu itu di Bandung tuh kan namanya toko-toko mainan di Bandung tuh kan terbatas ya, yang paling terkenal tuh Hoya. Wah, udah kalau ke Hoya tuh surga banget sih. Hoya. Di jalan ini ya, di Alkateri ya? Bukan, Ahmad Yani. Iya. Terus Hoya paling besar gitu. Kalau Alkateri mah itu namanya apa? Hoya juga pindah kan ke situ kan? Ya, tapi kecil. Oke, nah udah tuh ya dengan apa dan lain-lain. Terus beranjak dewasa gitu. Ada satu lagi pengalaman. Apa tuh? Di usia 3 tahun. Bukan usia 3 tahun, sebelum, karena mama masih di Salendro. Masih kecil, kira-kira setahunan. Setahun atau setahun setengah. Kalau duduk di tempat duduk makan, selalu duduknya gini. Terus mama bilang, waduh, ya mah calon ustad gitu. Itu teh tahun 82 ngomong gitu. Kalau duduk teh gayanya kayak ustad gitu. Kayak yang mau ceramah. Wah, ya mah jigana budak calon ustad kata mama. Ternyata ini beki omong. Oh gitu ya, udah ada ini ya, udah ada tanda-tanda. Udah ada. Ya, ada tanda-tanda. Tapi ada satu lagi mumpung lewat nih. Ada satu lagi. Ingat Oma Uyut Init yang di gunung di Sukabumi? Gunung Halu? Bukan. Di mana? Sukabumi. Sukabumi ya. Di Sukabumi di bukan Bojong Lopang. Aduh, apa itu namanya? Yang di Sukabumi. Mama sama Dona udah kawin, Madonna. Suatu hari Mama sama Dona yang Antv yang di TV tahun berapa itu? 2002 berapa ya? Ya 2000 sekitar 2012-an lah ya. 2014 lah. Ya, nah Mama teh kan sama Dona ke sana. Nah, udah gitu ngobrol sama si Oma teh. Oma nggak punya TV. Oma nggak punya radio karena rumahnya emang di gunung gitu. Di gunung tapi di bawah gitu.
Tapi Oma pernah ngomong gini sama Mama, ai si Ica geus jadi ustad gitu. Hah? Kenapa Oma tiba-tiba kan si Ica mangkena gak jadi ustad gitu? Oh ya, nama kecil saya tuh Ica dipanggilnya. Dia nggak tahu Riza kali ya. Riza, iya. Jadi Ica gitu ya. Iya. Ai si Ica geus jadi ustad. Kenapa sih Oma teh nonton di Antv nggak pernah gitu ya? Tapi nah itulah apa sih? Apa ya itu teh doa gitu atau apa yang nggak ngerti tuh? Ya mungkin si Uyut lagi halu kayaknya. Si Uyut kasihan ya. Tapi Uyut teh kan meninggalnya umur 104 itu. 104 ya. Panjang umur ya Uyut ya. Dan sehat walafiat. Terus kan udah tuh ya berkembang, terus ya aku menuju sekolah gitu ya. Semakin tuh kita makin berantem banyak gitu ya, makin clash gitu, dan ibu saya ini termasuk yang sangat membuat saya stres. Jadi saya punya traumatik lah ya kalau mungkin pakai bahasa psikiatri, karena mama ini tipikal yang sangat religius gitu ya. Jadi kalau ngebangunin saya sholat subuh itu kayak perang dunia 3 gitu. Hampuranya. Wah itu benar-benar deh. Itu gimana ya? Ya balik lagi ya. Mungkin pembelajaran kita bersama kali ya. Mama belajar, saya juga belajar, dan pernah di satu momen emang jengah gitu ya dengan hal-hal seperti itu gitu, dan ya mungkin karena itu mama waktu itu taunya gitu ya, taunya yang terbaik gitu ya. Ya karena itu balik lagi. Soalnya kalau orang tua tidak ngedidik anaknya sholat, nanti masuk neraka teh itu. Jadi mama terbrainwash itu gitu ya. Mama takut masuk neraka gitu. Jadi mama nyuruh dosa aja. Enggak, mama nyuruh aku sholat karena mama takut masuk neraka. Iya, berarti mama rada egois ya. Bener juga. Bukan nyuruh aku sholat sih sebenarnya ya. Nah, mama teh ngerti sholatnya naon gitu. Oh iya, oke. Gimana gitu kan. Pokoknya ya sholat ya gitu, sholat aja gitu. Iya. Nah makanya kan ke pengajian, informasi dari semua pengajian yang mama terima adalah ketika orang tua itu tidak mendidik anaknya dengan rajin sholat, nanti masuk neraka. Itu udah dari mulai awal mama rajin ke pengajian. Iya. Ya makanya jadi korban lah ya. Jadi memang korban. Anak-anak semua jadi korban, empat-empatnya. Iya, benar. Kita tuh punya traumatik itu sih. Jadi wah udahlah. Dan mungkin di satu sisi karena balik ya, kita penting untuk sama-sama terus belajar juga gitu ya. Dan akhirnya menjadi suatu pelajaran juga buat mama gitu, bahwa ternyata mulai menyadari bahwa hal itu ternyata dalam tanda petik impact-nya nggak terlalu bagus gitu kan. Sehingga kita sama-sama belajar gitu. Nah kan mama berarti sempet tuh ya sangat super religius gitu ya. Iya, tupat ke Mekah dibolak-balik. Iya. Hobi umroh ya. Cari tanah hobi na umroh. Tapi nggak ngerti kan ya? Nggak ngerti. Ya nggak apa-apa sih. Ngerti. Ya lumayan ya. Terus dari sudut mama untuk menemukan inilah yang penting mah gaya we gitu lah. Yang penting gaya, oke. Ya itu kan memang sampai sekarang gitu juga. Zaman dulu gitu ya, nggak tahu sekarang. Nah ini kan pasti mama punya perjalanan kan. Perjalanan seorang Ibu Rida yang menemukan kesejatian gitu. Apa sih jadi mama tuh galak gitu ya. Nggak tiba-tiba sih. Tapi ada satu momen yang prosesnya jadi berbalik gitu. Jadi asik gitu. Jadi yang asalnya kita banyak clash gitu ya, banyak wah seru lah pokoknya gitu. Tapi akhirnya ibu berubah, terus saya berubah. Mungkin ini penting ya buat yang menyaksikan untuk orang tua gitu ya. Jadi ternyata bahwa jangan terlalu semangat ngasih wejangan tuh bener loh. Iya, betul. Jadi waktu ibu saya nyuruh saya sholat, justru saya males banget sebenarnya. Benar, suka pura-pura. Udah wudhu masuk kamar, terus udah masuk kamar diintip, boleh lah. Iya, kan nggak salah. Ya udah gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah begitu mama nggak terlalu banyak dan ngebiarin dalam tanda petik gitu ya. Justru jadi timbul pertanyaan, dan saya melakukannya justru malah dengan senang hati gitu. Jadi
pas mama nggak cerewet, pas nggak terlalu banyak nanya, nggak terlalu banyak, ya itu mungkin ya kalau kita ngerti sekarang dengan permainan vibrasi gitu ya. Semakin frekuensi dan vibrasi mamahnya membaik, ternyata saya juga mengalami gitu. Nah, nah itu kan menarik ya mama mengalami fase-fase pencerahan dalam tanda petik ya, dari asalnya close minded gitu, ya kan, close minded, terus akhirnya jadi pelan-pelan kita sama-sama belajar gitu. Apa sih titik balik mama belajar untuk terbuka gitu, yang awalnya kan kaku banget gitu ya, kaku betul. Terus udah ya pokoknya konvensional banget lah gitu. Kalau inget ke situ, mama juga jadi malu sendiri gitu. Oh ya nggak apa-apa sih. Makanya kan mama sering minta maaf sama anak-anak, maaf ya, tolong kalau misalnya pada waktu itu mama menyakiti hati AA, Unis, Teteh atau Ade gitu, mama minta maaf sekali karena ketidaktahuan mama. Gitu. Iya. Dan itu salah satu kekuatan mama ya, bahwa nggak tahu ya, saya sangat tergetar ketika seorang ibu yang minta maaf ke anak gitu. Dimana ya anak juga minta maaf sih, cuman mama ini tipikal yang ya setelah ngerti sih ya, setelah ngerti gitu. Terus akhirnya mungkin juga jadi kita bisa sama-sama saling belajar dan kayaknya itu penting untuk bisa sama-sama bertumbuh gitu. Nah, kan mah kayak tadi aja ya. Orang tua yang minta maaf ke anak itu kan perlu melepaskan ego, Mam. Betul nggak? Perlu ngelepasin bahwa saya ibu lah, saya orang tua lah, dan saya lebih tahu gitu. Mama kenapa sih bisa melepaskan ego itu terus ke aku, ke Unis, ke Teteh, ke Ade gitu ya? Itu sekarang asik gitu, menjadi seorang ibu yang funky gitu. Gimana sih Mama bisa gitu tuh, gimana sih? Jadi gini, kalau kembali lagi inget zaman dulu tuh mama tuh kembali lagi ilmu yang didapat dari pengajian-pengajian yang mamah datengin gitu kan. Surga adalah di telapak kaki ibu. Jadi nggak jago kan mama. Gua punya surga nih di telapak kaki. Jadi anak-anak harus nurut nih gitu kan. Terus mama percaya lagi waktu itu? Percaya. Percaya bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Iya. Terus? Nah, terus ya seperti gitu. Pokoknya diarahkan bahwa kembali lagi itu jangan minta maaf sama anak, karena harusnya anak yang minta maaf sama orang tua selalu gitu. Itu mah doktrin ya? Doktrin. Waktu pelajaran itu dapat mama marah-marah aja kan. Carekan kalau salah marahin aja, karena anak itu kan harus nurut sama orang tua. Karena orang tua itu di atas segalanya. Gitu ya. Tapi ini ada satu momen, dulu kan mama atau sendiri, mama tuh sok-sok ibu-ibu pengajian yang paling super duper sibuk gitu. Pokoknya udah beres anak-anak pergi sekolah, udah nyiapin papa makan, terus mama pergi ke pengajian aja. Karena pengajian pada saat mama sedang asik-asiknya begitu, bahwa itu adalah ibadah. Jadi oh ini kan ibadah. Saya pergi ke pengajian gitu. Tapi ternyata panjang lah prosesnya. Suatu hari ada satu kejadian yang memang menampar mamah mungkin ya itu. Nah, di satu pengajian itu mamah akhirnya entah Tuhan sayang sama mamah, sampai mamah dari yang bertahun-tahun ikut di pengajian itu dengan sendirinya keluar dari pengajian itu. Nggak betah aja? Nggak betah. Udah nggak mau aja pengajian itu lagi. Udah aja, berhenti aja sampai di situ gitu. Sampai di situ berhenti. Nah, udah kan nggak pernah ngaji lagi kan. Pindah ke meditasi. Pindah circle gitu ya? Pindah pertemanan. Pilates, yoga, meditasi. Nah, kan AA juga diajak kan, Dona, AA, Ade, Kevin semua diajak meditasi gitu. Jadi sebetulnya pada waktu itu memang yang paling asik itu kan, yang paling sulit untuk menyamakan frekuensi itu dengan pasangan itu nyata, nyata bener gitu.
mau sejalur dengan menyamakan vibrasi frekuensi sama pasangan itu berbalik gitu. Iya ya, PR lah ya. PR. Mama, entah itu dari mana awalnya tiba-tiba rangkul empat anak. Jadi mama merangkul 4 anak, biarin deh pasangan berbalik gitu ya. Ya kan punya pasangan, pasti pasangannya terbalik ya. Yang tidak sesuai, tapi mama merangkul anak-anak. Maka anak-anak diajaklah untuk bermeditasi bareng, belajar di di satu tempat gitu. Nah dari situ kemudian mama mulai mendapatkan satu ketenangan itu justru bukan pada saat sholat, bukan pada saat lagi mengerjakan sholat gitu. Pada saat mama sendiri di tempat meditasi, kemudian kok rasanya dapat ketenangan ya gitu. Jadi kan ilmu baru buat mama. Iya. Ilmu baru. Yang selama ini belum pernah dirasain? Belum pernah dirasakan. Dan jauh banget gitu, jauh banget dari aturan kamu harus hidup begini. Kalau belajar meditasi itu kan diem ya. Terus dia mama diem, menghening sendiri, diam. Kemudian si instrukturnya yang bicara, kita belajarlah 1 jam itu pelajaran. Nah kemudian sama-sama AA kan kemudian mama kembali lagi ngaji, ketemu Kang Ipai. Nah itu pertama kali mama ngaji lagi. Oke, ntar Mam, ini kan ketemu Kang Ipai ya. Ini kita cut dulu. Aku tuh ngerasa ya Mam, dari kecil tuh mama nggak pernah banyak ngatur sih sebenarnya. Tapi kaitannya cuman urusan itu aja ya. Yang penting pokoknya urusan religius tuh udah top lah. Tapi mama tuh nggak pernah ngatur aku mau jadi apa. Mama nggak pernah ngatur aku, dan bahkan mama nggak pernah nge-request aku harus ranking, aku harus bisa gitu ya. Aku nggak gimana. Dan ya aku sih sampai saat ini nggak pernah punya memori mama tuh nyebelin di ngatur-ngatur hidup aku lah gitu ya. Dan aku nggak pernah ngerasa bahwa mama tuh aku harus jadi A, jadi B, jadi C, punya penghasilan ini, harus jadi ini, harus running sebuah corporate atau apa-apa. Dan mama nggak pernah memaksakan apa yang mama pengen ke aku gitu. Kenapa bisa gitu, Mam? Nah itu yang jadi pertanyaan mama ke teman-teman juga. Saya waras enggak ya gitu. Saya tuh nggak, soalnya kan aku udah dapat cerita dari teman-teman kan ya. Orang dititah ku indung misalnya gitu ya. Disuruh sama ibunya untuk jadi dokter, disuruh sama ibunya untuk gitulah ya gitu. Tapi aku tuh nggak pernah punya memori pressure dari mama untuk aku jadi apa gitu. Untuk 4 anak mama juga gitu. Mau les silahkan. Malah kadang-kadang mama mungkin ya menjadi orang tua yang suka ngajak bolos sama anak gitu. Jadi gini, kalau dilihat kayaknya dia malas sekolah, udahlah terusin aja tidurnya. Nanti kita main aja, inget gak? Jadi bolos sekolah gitu, bolos sekolah karena kasihan gitu, mungkin capek sekolah atau apa gitu. Benar. Bolos sekolah tuh, mama tuh ngajarin tuh bolos sekolah ke anak-anak teh. Nah, kenapa bisa gitu Mama? Maksudnya nggak ada keinginan gitu, mama pengen aku jadi A, aku jadi B, aku pengen punya running bisnis apa gitu, mama nggak punya keinginan? Enggak, karena mama juga sama oma tidak dituntut harus jadi A, B, C, D. Oke, berarti warisannya itu ya. Oma itu nggak pernah, oma tuh selalu gini. Oma Aleida itu orang yang super duper baik sekali, luar biasa baik sekali. Nah, Oma itu hanya menanamkan selalu bersedekah. Nah itu luar biasa tuh. Itu udah dari mulai mama anak-anak tuh sudah Oma itu sudah melakukan itu. Walaupun Oma itu uangnya nggak banyak, tapi kalau sedekah itu nggak pernah terlewat gitu. Pokoknya Oma selalu ngajarin gitu ya? Kemudian kalau ada orang susah tolong, kalau ada orang yang kegelapan atau terkesasar,
suka dibawa ke rumah sama oma. Terus apa ya, kan yang kita pelajari sekarang kan bersedekah lapang sempit, menahan amarah, kemudian memaafkan. Nah, oma ini bersedekah dan memaafkan dan berbuat baiknya tuh luar biasa. Hanya kalau amarah, menahan amarahnya, oma itu memang tipenya seperti begitulah gitu ya. Karena mungkin entahlah, mungkin pada saat Mamah Aleda masih kecil bagaimana perjalanannya, sampai Mamah juga mungkin itu membawa sisa-sisa apa inner child-nya yang membekas lah gitu ya. Jadi dilimpahkan ke anak-anaknya. Jadi Oma udah ngajarin itu gitu ya? Udah dari kecil Mamah masih SD, SMP itu, aduh, pokoknya yang namanya Ibu Aleda di Cimahi itu terkenalnya baik banget, gitu. Dan itu mungkin yang ditularkan gitu ya? Ya, itu diserap sama kita anak-anaknya. Diserap sama anak. Meskipun ya mungkin kita juga penting untuk cerita gitu ya. Oma Aleda tuh kan seorang Protestan ya? Ya kan? Dan ya maksudnya kita mulai menyadari bahwa ternyata mungkin beda server tapi esensinya sama gitu ya. Beda identitas tapi ternyata ajarannya sama gitu ya. Ya, sama. Kan Oma itu tidak pernah tidak pernah melarang pilihan mana. Mamah dulu sekolah. Jadi Oma juga gitu ke Mamah ya? Iya. Bebas aja? Bebas. Jadi Mamah dulu sekolah di SD. SD-nya SD yang pelajaran agamanya Islam. Gitu ya. Biacis gitu. Tapi ternyata keluarga kita, Mama juga dulu suka ke gereja, gitu ya, ikut. Jadi kita berempat pasti ke gereja gitu. Suatu hari, tapi di sekolah SD itu Mama ikut pelajaran Islam juga. Gitu. Ya, jadi Mama udah kalau mungkin pakai bahasa sekarang tuh interfaith gitu ya. Jadi Mama udah belajar banyak aja ya. Oh banyak, belajar banyak. Apalagi ketika, nah ini kenapa Mama, Pak, kenapa sih saya disekolahkan nggak di negeri lagi, malah disuruh di sekolah Katolik di Trinitas. Tapi disitulah Mama belajar bahwa ternyata kita tidak pernah ada yang berbeda. Jadi Mama ke gereja Katolik ikut, ke gereja Protestan ikut, ke kelenteng ikut gitu. Terus ke masjid juga ikut. Jadi gitu. Jadi judulnya hidupnya ikut-ikutan. Kita maksudnya kan jadi ngambil pelajaran banyak gitu ya. Banyak pelajaran sampai tidak pernah mau ngejudge bahwa saya yang terbaik, saya yang tapi yang di luar saya itu adalah tidak baik, yang di luar saya itu salah. Itu dari situ, dari kecil sudah mulai ditanamkan. Belajar gitu. Iya, karena mungkin ya Mama masuknya kemana aja gitu. Ya maksudnya aku ngerasa beruntung gitu ya, kalau ngomongin beruntung bahwa ya nggak pernah dikejar-kejar aku disuruh apa gitu. Jadi Mama tuh nggak pernah lah gitu ya nyuruh saya jadi A, jadi B gitu ya, harus jadi orang ini begitu. Bahkan kuliah molor ya santai, mau ngambil S2 silahkan, mau research mau sekarang ngapain juga gitu ya. Dan itu saya rasa skill Mama yang sangat saya rasain gitu ya, bahwa kayaknya orang tua tuh penting banget untuk bisa, ya balik lagi yang sering kita bahas ya, bahwa saya ternyata punya benih. Dan mungkin Mama waktu itu nggak tahu ilmu ini, tapi mungkin secara alamiah ya Mama membiarkan aku tumbuh dengan benihku gitu ya, Mama. Nah itu sesudah Mama keluar dari pengajian-pengajian yang itu yang biasa sering Mama ikut, yang kajian, konvensional lah ya. Sampai ketemu Kang Ipai. Nah dari Kang Ipai itulah Mama banyak belajar. Oh ini ternyata makanya begitu kan waktu itu di satu pengajian hari Rabu Kamis itu kan ada pelajaran Kang Ipai ngajak AA kan, kita ngaji ini mah asik kan. AA juga nggak suka kan diajak ke masjid ke pengajian gitu, yang gitu itu kan nggak suka. Kenapa begitu kenal sama Kang Ipai nempel sampai kemana-mana Kang Ipai
pergi ya ikut kan. Iya, betul. Mau pagi, siang, sore, malam ikut aja terus gitu ya. Itu aku pertama kali merasakan pembelajaran yang masuk akal berdasarkan Quran, ayat bil ayat gitu ya. Jadi Kang Ipay memang sangat membuka gitu ya, sangat membuka. Terima kasih Kang Ipay. Iya, terima kasih almarhum Kang Ipay, itu yang membuat kita jadi damai sih sebenarnya. Kalau nggak ada Kang Ipay kita berantem terus kayaknya. Betul. Dan juga mungkin ada keinginan Mama untuk berubah. Sampai suatu hari, ingat kalau Mama udah marah-marah kan, sambil teriak-teriak, sambil inu gitu kan. Suatu hari sesudah pada titik tertentu Mama mendapatkan ilmu itu, Mama kan udah jarang marah-marah. Malah adek si bungsu tuh kan, Faris tuh kan bilang, Mama nggak asik, sekarang udah nggak pernah marah-marah lagi gitu. Sampai Mama mikir, ternyata anak ini juga kangen marah-marah saya ya gitu. Tapi sayanya udah nggak mau marah-marah lagi. Iya, oke. Capek lah marah-marah teh ternyata. Iya. Tapi Mam, energi itu kan nggak mudah ya, maksudnya gini Mam. Oh nggak mudah. Maksudnya gini, nggak mudah. Mama yang udah terdidik dengan mindset yang sama beberapa dekade, beberapa tahun hidup Mama gitu ya. Terus Mama harus ngelepasin tentang ya itu tadi gitu ya, bahwa Mama melepaskan ego sebagai ibu ke anak gitu, yang ya sekarang kita asik aja gitu ngobrol kayak temen gitu ya. Even ibu saya ini kalau saya lagi ada kelas, nonton kelas saya, dengerin saya ngomong coba. Justru belajarnya dari Abu. Belajar itu dari anaknya. Itu lucu banget. 499 episode dialog positif nggak pernah absen. Nggak pernah absen. Wah, itu luar biasa sih. Nah, itu menarik sih. Nah, itu kan ada sesuatu yang mungkin Mama bisa ceritain. Kenapa Mama bisa gitu. Maksudnya apa sih tips gitu ya, kalau ngomongin tips gitu, seorang orang tua yang melepaskan egonya, gimana sih? Karena Mama ngerasa gini, kok sebenarnya jadi orang tua tuh nggak harus gini deh, nggak harus yang kayak dulu gitu. Mama merasakan bahwa ketika bisa ngeblend sama anak-anak, bisa ngobrol, kemudian bisa diskusi, bisa bercanda, bisa apa, kok enak ya gitu. Tidak ada batasan. Bukan artinya tidak ada batasan kemudian saling kurang ajar gitu anak ke orang tua atau apa, enggak. Dan alhamdulillah dari mulai AA sampai ade gitu, kalau ada apa-apa, kalau mau ada project apa atau kalau mau mengerjakan apa, selalu minta restu sama Mama. Itu yang luar biasa. Luar biasa 4 anak-anak ini. Selalu Mah minta doanya. Ya walaupun Mama mah sebetulnya doanya mah jampe lah gitu ya. Ya doa orang tua zaman dulu, karena kan Mama juga nggak pinter-pinter amat gitu pelajaran agama Islamnya gitu. Jadi ya itu udah apa ya, ambil yang Mama ngerti, ambil yang Mama rasa Mama dengan apa yang Mama ucapkan itu adalah menjadi ada dampaknya untuk Mama. Itu gitu. Oke. Dan ya itu tadi ya, perubahannya karena ada kesadaran gitu ya. Oke. Dan di apa namanya, di selama mau belajar sih sebetulnya, mau intinya belajar. sih. Intinya mah jadi Mama tuh selalu merasa bahwa gimana ya caranya ingin lebih baik gitu ya. Karena dulu memang merasa bahwa kurang ilmu gitu. Jadi pokoknya intinya pengen belajar aja. Belajar dan belajar. Jadi ingat kan Om Aleda selalu bilang belajar dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Nah itu terpatri dan terpicu oleh bahasa kalimat itu gitu. Jadi Mama ingin selalu belajar. Dan jangan lupa Mama selalu mempraktekkan gitu. Tidak hanya untuk belajar, hanya untuk tahu aja, tapi dipraktekkan. Walaupun di dalam prakteknya wah luar biasa. Prosesnya luar biasa. Ada yang bisikan-bisikan yang
Enggak gitu, bener yang dulu. Ya, itu selalu ada, selalu ada. Sampai pada satu titik di mana saya bilang, enggak, saya ingin menjadi diri saya sendiri. Kan mama dulu mah ditiung, ayeuna mah henteu. Gitu. Udahlah gitulah ya. Pokoknya udah pernah nyoba gitu. Iya. Itu mah pilihan ya. Pilihan. Dan aku nggak ikut-ikutan ya. Enggak. Bukan nggak tahu tiba-tiba kok nyaman ya gitu. Kok nyaman kayak begini ya. Jadi tidak menunjukkan suatu identitas yang orang tuh melihatnya aduh kalau mau ngomong sama Bu Rida takut salah karena mungkin ina inu gitu, tapi sekarang mah bebas aja ngomongnya, lebih feel free ya, ngobrolnya enak aja gitu. Karena aku selalu bilang bahwa yang pakai nggak usah nyinyir, yang nggak usah nyinyir, itu betul, kan yang penting kan. Iya betul. Oke, terus apa Mam di selama ini momen yang Mama ingat aku paling nyebelin apa Mam? Paling nyebelin aja aku. Apa ya yang paling nyebelin mah enggak. Yang nyebelin terus yang gitu atau Mama was-was atau apa yang pokoknya momen yang menurut Mama ini kalau diingat-ingat gitu. Enggak ada. Dari 4 anak ini tidak pernah ada momen yang nyebelin, tapi kalau yang mengagetkan sih sering gitu, terutama waktu mau pengen kawin. Tiba-tiba aja mah aku mau nikah sama Dona. Hah? Gitu ya. Wah, sampai kan tahu pertanyaan Mama apa? Iya. Mau nikah sama Dona tiba-tiba. Wah, itu luar biasa. Itu kan prosesnya emang cepat sih waktu itu ya. Bodor. Tapi alhamdulillah Mama punya anak 4, punya mantu 3, semuanya jadi anak Mama sekarang yang asik gitu. Oke. Jadi nggak ada batasan, ini anak, ini mantu, nggak ada. Semua anak Mama. Dan Mama tuh selalu ngobrol kan sama mantu-mantu. Sampai kadang-kadang Papa kalau ngomong tuh lihat tuh si Mama lagi meeting katanya. Gitu kan, saking asiknya kita ngobrol. Ya diskusi, nggak ada salahnya jadi orang tua itu mendengarkan apa yang anaknya bicara gitu. Jadi kalau anak-anaknya atau mantunya ngobrol, dengerin aja gitu, asik juga. Dan ternyata memang butuh diskusi itu. Iya. Gitu. Malahan sekarang jarang ngobrol sama Abu. Jarang ngobrolnya juga jarang ya. Ngobrolnya di ini aja, di apa, di TikTok gitu, di Zoom gitu. Ya, makasih ya Abu. Mama banyak tercerahkan, banyak pelajaran yang bikin Mama apa ya, menjadi seperti ini. Dan apalagi tentang pelajaran pulang itu luar biasa sekali gitu. Bahwa semua yang hidup pada akhirnya harus pulang, itu yang menguatkan Mama. Bahwa ya, dan setiap hari Mama selalu berterima kasih untuk hari ini, dan selalu siap seandainya nanti bangun tidur tidak terbangun lagi gitu. Dan berterima kasih kembali karena masih bisa bernafas di esok hari, di pagi harinya. Itu luar biasa. Makasih ya Bu ya. Ternyata banyak pelajaran yang luar biasa yang Mama dapatkan. Ternyata bukan dari siapa-siapa, dan yang memberikan pelajaran itu ternyata Abu gitu. Jadi Mama berpikir bahwa Abu hanya dititipkan di rahim Mama untuk lahir ke bumi ini milik semesta. Jadi bukan milik Mama sendiri gitu kan. Mama nggak pernah ngaku-ngaku. Mama juga nggak pernah, Abu tuh kan anak saya, ini kan anak saya, nggak pernah. Biarin aja, nggak pernah ngaku-ngaku gitu. Nggak penting juga ya? Nggak penting. karena ya ternyata
Boleh jadi kan ibunya banyak ya. Iya benar. Ibunya banyak. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang sayang sama Abu, buat bapak-bapak yang sayang sama Abu, kemudian teman-teman yang menjadi teman Abu. Ya oke. Tadi kan kalau nyebelin nggak ada. Nggak ada. Yang memorable Mam, yang menurut Mama sesuatu yang membanggakan ada nggak? Yang gitu. Terlalu membanggakan juga enggak. Biasa aja lah ya. Biasa aja lah. Kayak bisi gede. Cuma yang Mama sekarang syukuri adalah ternyata Abu bisa membawa banyak orang untuk berkesadaran. Itu termasuk Mama loh, A. A mungkin nggak pernah tahu kalau Mama dengerin AA di Zoom atau di TikTok selalu meneteskan air mata gitu ya. Karena apa ya? Bukan karena bangga dengan AA bisa berbicara itu, karena materinya itu pas banget gitu yang Mama butuhkan gitu. Jadi suka menangis gitu. Oh, bener. Jadi sekarang banyak ohnya. Oh gitu. Luar biasa yang dan apa ya, Mama bangga sama semua anak-anak Mama yang dititipkan, empat-empatnya dititipkan di Mama bangga. Dan Mama bersyukur menjadi jembatan kalian lahir, menjadi bersyukur karena mungkin ketika AA berada di rahim Mama selama 9 bulan, itu kan 4 anak Mama ini dengan perjalanannya masing-masing, rekam jejaknya masing-masing. Makanya Mama juga sekarang nggak mau terlalu usil dengan bagaimana Abu, bagaimana Denis, bagaimana Anissa, bagaimana Faris. Jadi Mama selalu mengikuti aja, hayu kita bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng, kita support sama-sama, saling mendoakan dan menikmatinya bersama-sama. Yang penting karena bahagia itu kan juga bukan dari orang lain ya. Bahagia itu adalah dari diri sendiri. Malahan sekarang yang anehnya, kalau bahagia nggak bisa ketawa terbahak-bahak gitu ya. Kalaupun sedih nggak bisa nangis yang gimana gitu. Ya udah biasa-biasa aja. Tapi Mama merasakan bahwa ini sedih, ini bahagia. Sedih itu kan juga berbeda-beda ya. Bukan sedih artinya apa ya? Ya pelajarannya adalah ketika kehilangan adik, satu-satunya melepaskan kehilangan Bi Acis itu kan juga buat Mama luar biasa karena tidak ada teman curhat gitu. Nggak ada teman curhat, tapi ternyata teman curhatnya ada di 499 episode. Itu luar biasa. Terjawab. Jadi gugur 1 tumbuh 1000 tuh itu bener gitu. Bi Acisnya meninggalkan Mama, kemudian tumbuhlah 499 guru-guru yang luar biasa yang hadir di 499 episode dengan berbagai macam ilmunya. Itu luar biasa banget. Kalau ada kualifikasi, jadi aku lumayan lah ya, nggak terlalu termasuk anak durhaka lah ya. Enggak. Udah nggak ngerti atau durhaka teh apa gitu. Durhaka juga apa ya? Mama juga nggak ngerti dosa apa, durhaka apa. Malah kadang-kadang juga nggak ngerti cinta teh naonnya. Iya itu abstraksi memang ya. Mungkin terakhir Mam, aku 42 gitu ya. Apa sih kalau Mama punya harapan atau Mama punya cita-cita atau apapun itu gitu ya. Karena aku selalu merasa bahwa aku adalah anak yang kemarin dilahirkan sama Mama kan. Maksudnya meskipun sekarang udah 42 tahun ya tetap aja posisi aku adalah sebagai anaknya Mama gitu kan. Nah di usia 42 aku sekarang, wejangan apa yang Mama mau kasih ke aku gitu? Sepertinya wejangannya adalah tidak ada yang namanya bekas saudara. Jadi tolong akur sama adik kakak dan keluarga.
Ya karena kan suatu hari nanti mama bakal nggak ada gitu. Jadi tolong saling jaga. Kemudian pasangannya masing-masing. Kemudian jangan pernah lelah memberikan motivasi. Jangan pernah lelah memberikan pelajaran, karena mamah juga tidak pernah lelah belajar dan ingin selalu bertumbuh, membaru gitu. Kemudian seandainya nanti ya itu kalau mamah nggak ada juga, tetaplah menjadi keluarga yang kompak, menjadi keluarga yang hangat. Jangan lupa kalau misalnya sudah lama tidak jumpa, kunjungi. Karena ternyata silaturahim itu sangat-sangat luar biasa. Mama baru merasakan, karena mama juga kan baru pulang, ternyata silaturahim itu aduh luar biasa. Dan banyak cerita gitu. Itu untuk ya dibagikan kembali cerita-cerita itu. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan gitu ya. Orang tua zaman dulu mah ya ngumpul nggak ngumpul, yang penting makan gitu kan ya. Nggak ngerti intermittent fasting teh apa gitu ya. Pokoknya itu aja lah mama mah. Pesannya saling bahagia membahagiakan. Ya, saling memperhatikan, saling sayang menyayangi. Ya gitu. Dan pada akhirnya mamah juga harus undur diri gitu ya. Harus tidak ada lagi di antara kalian. Mudah-mudahan mamah juga yang dulu nyebelin dimaafkan sama anak-anak gitu. Gimana ya, mamah juga pasti banyak kesalahan, banyak membuat luka di hati anak-anak. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya, biar mamahnya juga jongjon. Biar mamahnya juga tenang lah gitu ya. Kalau udah dimaafkan mah. Maaf ya. Makasih, Mam. Hampurannya. Ini mah paling terakhir, Mam. Paling terakhir kan itu tadi wejangan ya. Mungkin satu kan biasa di dialog positif ada final statement. Ya, jadi recap dari 82 sampai 2024, aku 42 tahun, Mama dari 55 sampai 2024 ini. Dan 67 tahun. 67 gitu. Jadi per saat ini, Mam, apa sih Mama bisa menyimpulkan hidup itu apa sih, Mam? Hidup itu asik. Hidup itu istimewa, indah, ajaib, unik. Kalau kita sudah mengalaminya, menjalaninya. Makanya kan Mama selalu bilang Tuhan Maha Asik. Ternyata itu Mama merasakan semua. Dan semesta itu misterius, tapi semesta itu selalu serius. Selalu serius. Ingat apa yang diucapkan, itu yang akan kembali lagi kepada kita. Jadi hati-hati dalam bertutur, dalam berbuat. Jangan sampai lupa adab. Jangan sampai lupa dengan siapa kita berbicara, bergaul atau apapun lah itu namanya. Dan tolong kepada para orang tua, jangan merasa bahwa orang tua harus selalu dihargai dan dihormati. Tidak. Kita harus saling menghormati, menghargai, kemudian menyayangi dan berpelukan dengan anak-anak dan keluarga. Itu luar biasa. Itu sudah cukup bahagia. Luar biasa.
Makasih, Mam. Sama-sama. Terima kasih. Ya ini recap 42 tahun ya, dan ini pokoknya akan jadi episode yang paling super spesial. Karena dari 499 episode dialog positif, dari pokoknya banyak podcast, dan entah kenapa mungkin harus malam ini kali ya, Mam. Ya, kenapa ini nggak kejadian tahun lalu gitu ya? Waktu kan bukan milik kita. Oh iya, oke. Jadi Tuhan itu selalu membuat waktu yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ya, kan Mama ke Jakarta juga tidak direncana sebetulnya. Tiba-tiba aja Papa mau ke Jakarta, ya udah ikut aja gitu. Ya, semua nggak ada planning yang gimana banget ya. Ya. Karena bener sih, waktu bukan punya kita sih anyway. Oke, dan ketika kita mulai menyadari waktu bukan punya kita juga, semoga kita semakin bisa menyadari bahwa yang terpenting adalah di sini saat ini, menikmati sekarang. Dan semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Dan semoga obrolan saya sama ibu saya ada sesuatu yang bisa diambil, apapun itu ya. Saya rasa kita bisa memilah-milah, memfilter, dan apapun nutrisi-nutrisi yang bisa menjadi pengembang atau penumbuh jiwa bisa dikunyah pelan-pelan. Dan makasih banyak, Mam. Sama-sama. So, terima kasih. Jadi sekarang surga bukan di telapak kaki ibu. Jadi di mana, Mam? Di kaki masing-masing. Thank you, terima kasih. Dadah.